Akhirnya saya memilih bertanggung jawab. Saya temuin masing-masing, totalnya 2,5 miliar waktu itu. Jadi usia 25 tahun, waktu itu saya udah kena beban harus mengembalikan 2,5 miliar. Posisi baru nikah, anak bayi baru lahir waktu itu ya. Ini yang saya rasakan, dan saya nggak malu untuk mengatakan bahkan saya kalau sekarang di forum sharing misalnya dengan pengusaha, saya selalu katakan libatkan orang tua. Mungkin dia nggak ngerti kita ngelakuin apa, dia nggak ngerti tentang kontraktor, dia nggak ngerti tentang pipa, dia nggak ngerti tentang UMKM, dia nggak ngerti tentang apapun, tapi dia tahu bahasa yang dibutuhkan untuk mencari perhatian Allah agar berkahan dan kemudahan dari Allah itu turun ke kita. Pak, dari semua bisnis itu kita bicara putarannya itu sekitar berapa? Kalau 1 tahun di atas T ya. Untuk alhamdulillah dari total semua udah nyentuh T di selama 1 tahun putaran. Tapi secara total ya, total semua ya alhamdulillah Allah titipkan. Jadi kadang waktu yang pipa itu kita hampir menang, nilai proyek 400 miliar, tapi saya bermunajat ke Allah, sanggup nggak ya gitu. Akhirnya dikasih kemantapan, jangan diambil. Akhirnya kita nggak ambil, kita bilang, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Catur Gunandi. Tapi saat ini saya itu banyak dipanggil dengan nama Mr. Catur. Nama panggungnya lah ibaratnya ya. Saya lahir di Bandung tahun 84, berarti sekarang sudah hampir usia 40 tahun. Alhamdulillah. Saya besar dari kecil itu di Bandung. Orang tua saya juga di sana sampai saya hijrah setelah lulus kuliah ya ke Jakarta. Saya kuliah di Institut Teknologi Bandung. Nah, kalau kisah saat ini sebetulnya saya memang suka untuk mendapatkan tambahan ya. Jadi dari dulu, dari zaman SD atau masih kecil lah ibaratnya, kita dulu suka main gundu kelereng gitu ya. Nah kalau kita menang itu, saya bukan ngumpul-ngumpulin, tapi kita jual pakai plastik tuh ke teman-teman sejak kecil. Kenapa? Ya karena memang rasanya pengen jajan gitu, senang lebih. Dan kita dari dulu, alhamdulillah orang tua bukan yang, ya alhamdulillah ada, bukan yang nggak ada banget. Tapi cukup lah untuk kita. Jadi di situ pengen nambah jajan tuh kita harus melakukan sesuatu. Nah hal itu berlanjut sampai ke SMP, SMA, bahkan SMA itu saya bisa beli ban motor dari hasil jualan. Jualannya apa? Fotokopian. Nah satu guru misalnya bikin LKS, anggaplah 20 lembar. Nah, 1 lembarnya 50 perak. Berarti 1.000 kali 20. 1.000 per anak kali 48 anak per kelas, udah 48.000. Kali 10 kelas 480.000. Waktu kuliah pun sama. Kita juga hanya dikasih untuk ongkos dan kuliah ya sampai lulus biaya umum. Gimana kita dapetin tambahannya? Ya saya jualan juga. Dari jualan boneka, jualan macam-macam lah. Nah, yang menarik itu waktu saya pernah jualan di Gasibu di Bandung. Itu pagi-pagi kita jualan ke sana, baru gelar lapaknya, tiba-tiba datang ada orang kan, biasa retribusi keamanan, minta retribusi. Waduh, saya bilang, ini baru gelar, ada duit 5.000 itu sebenarnya buat beli bubur, buat sarapan, tapi terpaksa kita kasihin, jadi kita nggak sarapan, sambil nunggu barang itu laku, jualan, baru kita beli gitu. Nah ini salah satu juga yang memorable buat saya ya, karena jadi waktu kita belum laku aja, kita udah harus ngeluarin sesuatu gitu. Nah dari situ ya banyak semua lah apa yang bisa saya jual waktu itu, kecuali harga diri saya nggak akan jual. Jadi tetap kita ikhtiar sampai dengan lulus. Nah lulus juga waktu itu saya pengen gimana caranya cepat lulus biar nggak nambah beban. Jadi saya ini tipikal yang nggak mau ngulang atau ngambil semester pendek. Pokoknya ada nilai D, waktu itu D masih boleh lulus, saya bungkus. Even nilainya D gitu ya. Jadi cepat lulus, lalu kita udah planning, saya pengen jadi usaha nih. Tapi keluarga saya nggak ada yang usahawan, nggak ada yang di bidang usaha. Orang tua saya profesional dari mudanya, dari beliau lulus SMA sampai posisi tertinggi waktu itu yang beliau raih sebelum pensiun, general manager di salah satu perusahaan swasta besar Indonesia. Nah, saya banyak belajar juga dari beliau tentang profesionalisme, tentang kerja, dan lain-lain. Nah, gimana caranya saya berpikir saya dapat ilmu tapi saya nggak ngeluarin biaya. Nah, gitu kan ya. Saya memikir bagaimana caranya, solusinya biar saya bisa dapat ilmu tapi saya dibayar, yaitu dengan bekerja. Ya kan? Saya kerja ke target perusahaannya pun saya targetkan di perusahaan yang memang dia banyak ngasih ilmunya.
salah satu perusahaan swasta nasional di Indonesia yang terkenal sebagai kampus pekerja lah ibaratnya. Gajinya nggak seberapa, cuman ilmunya banyak. Nah di situ Astra. Oh, Astra. Astra. Jadi kita masuk ke Astra. Nah, alhamdulillah diterima. Itu belum lulus tuh, belum lulus sudah diterima. Lulus dengan cepat, di nggak nyampe 4 tahun lah ya. Jadi lulusan pertama juga di angkatan saya waktu itu. Nah, di Astra ini banyak pelajaran yang saya pelajari dan prinsipnya waktu itu saya nggak ingin hitung-hitungan kerja. Semua bidang, semua penugasan saya selesaikan. Jadi cepet gitu naik. Waktu itu jadi section head, lalu cepet dalam waktu berapa tahun dikasih amanah untuk membuat divisi. Waktu itu supplier management. Nah, disitulah saya banyak belajar. Oh, ini fundamental bisnis itu misalnya dari segi product development, dari procurement-nya seperti apa, marketingnya, legalnya, itu saya banyak belajar di situ. Hampir 2-3 tahun saya di situ sambil menjalankan usaha. Dan alhamdulillah usahanya nggak ada yang berhasil. Jadi saya usaha ikan waktu itu, baru berapa bulan di Jatiluhur, kena racunnya tuh naik, ke atas lah, naik. Jadi ikan mati, berapa keramba, itu bonus akhir tahun saya waktu di Astra, hilang, habis. Terus kita bikin jual beli mobil, ditipu sama karyawan sendiri. Karena dia nggak amanah lah ibaratnya. Jadi banyak naik turunnya lah usaha itu. Sambil kerja ya tapi tadi sambil usaha. Sambil kita melakukan segala sesuatu sambil ningkatin knowledge kita. Nah dari situ juga setelah selesai saya apply lagi. Karena menurut saya ini ada ilmu lain yang harus saya penguasai di oil and gas. Jadi saya masuk di Resign Astra. Langsung saya juga alhamdulillah nggak nunggu lama. 1 bulan itu langsung masuk lagi terima di perusahaan nasional besar juga di Indonesia, Medco waktu itu. Dari situ saya belajar tentang proses oil and gas, tentang produk-produk apa, terus nambah wawasan dan lain-lain. Nah, di situ juga sudah mulai untuk melakukan bisnis ya. Meskipun tetap judulnya masih pedagang. Nah, udah mulai kekumpul di tahun berapa ya waktu itu 2009 atau 2010 kita mulai bikin kontraktor pekerjaan, saya berpartner, proyeknya waktu di Jogja. Di situ juga jadi titik balik dan kebangkitan. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak percayalah, pokoknya kita ada bertiga, kita percaya 100% sama dia, keuangan udah ada yang megang, kita di marketingnya, kita jualan dan lain-lain. Dan qadarullah pada saat berjalan, ternyata teman saya ini keculik jin kali ya, jadi kagak amanah gitu. Uang yang harusnya kita bayarkan ke supplier, pada saat kita mau bayar nggak ada. Dia pakai ternyata untuk trading. Nah, tapi tetap harus tanggung jawab kita. Akhirnya saya memilih bertanggung jawab. Saya temuin masing-masing, totalnya 2,5 miliar waktu itu. Jadi usia 25 tahun, waktu itu saya udah kena beban harus mengembalikan 2,5 miliar. Posisi baru nikah, anak bayi baru lahir waktu itu ya. Dan alhamdulillah istri saya support, jadi waktu itu ya kita jual apa yang bisa dijual ibaratnya untuk kembaliin. Dan itu tempo. Dan akhirnya meskipun teman saya pun waktu itu ya sebagai pertanggungjawabannya saya mohon maaf saya penjarakan gitu. Karena udah bikin susah lah hidup saya ya. Nah tapi di situ saya jadi belajar, bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar jual beli atau deliver barang atau pekerjaan, tapi kita harus menguasai ilmunya. Nah, salah satu ilmu pebisnis yang menurut saya wajib harus dikuasai itu ilmu keuangan. Karena di situ saya mulai belajar tentang keuangan, tentang forecasting, tentang budgeting, tentang pengaturan keuangan-keuangan. Sampai hingga saat ini semua keuangan itu saya pegang. Di semua lini bisnis yang saya jalankan. Dari kejadian itu ya? Dari kejadian itu, jadi saya belajar training, baca buku, ikut workshop, ikut online, ikut materi-materi di mana. Pokoknya saya belajar tentang finance. Dan ya saya mengutip salah satu kutipan atau bahasa seorang pebisnis adalah bahasa keuangan. Gitu. Jadi kalau kita pebisnis tapi nggak ngerti baca keuangan, itu belum pebisnis. Bisa-bisa dia hanya dagang, dia nggak tahu caranya karena mapnya itu ada di bisnis itu sendiri. Nah itu titik balik dari saya untuk meningkatkan kemampuan. Alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan, naik turun itu pasti ada. Jadi waktu ngelunasin utang itu ya jadinya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya. Mau nggak mau kita kerja segala macam yang ada, dan pada saat titik gak punya apa yang kita miliki, ya kita miliki kemampuan kita punya Tuhan gitu ya. Jadi saya yakin ya memang itu pun jadi titik yang mungkin titik tersoleh saya gitu. Karena di situ saya ke masjid, bahkan Saum Daud saya itu sekali-kalinya Saum Daud, sampai saat ini astagfirullah belum pernah lagi gitu kan. Dulu tuh sampai Saum Daud karena 2,
tirakat kepada Allah, yang kedua hemat karena nggak makan kan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa, sehari makan kan, saum Daud ya. Nah di situ alhamdulillah karena saya jaga nama, saya jaga integriti, maka saya misalnya ketemu orang, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya kemampuan lah. Akhirnya saya jualin produk orang. Beberapa bahkan yang terbesar itu kita itu alhamdulillah bisa jual kapal. Jadi kapal laut itu jual, kita dapetin pembeli, kita jual. Nah di situ fee-nya lumayan, dapat ratusan juta lah, jadi bisa untuk nutup. Nah yang kedua, saya punya kemampuan. Nah saya datang ke beberapa perusahaan yang saya lihat ini, karena kita sering main gitu ya ke pedalaman, oh ini perusahaannya kayaknya bagus nih, cuman kayaknya perlu dikelola secara profesional. Akhirnya saya tawarin tuh ke Pak Haji mau nggak saya bantuin, ini bisa nih jadi level nasional. Ah enggak lah, saya cukup segini gitu, TPL Pak Haji kan. Enggak Pak, ini potensinya besar. Dan ini bukan untuk Bapak, untuk anak Bapak segala macam kan. Bayar berapa? Nggak usah bayar dulu deh, saya bilang. Kalau berhasil, baru nanti kita bicarain. Nah dari situ alhamdulillah, dengan tadi kita sudah belajar di perusahaan-perusahaan nasional, kita juga ikut training, saya jadi kayak konsultan pribadi lah ya perusahaan itu. Kita benahi dari segi struktur organisasi, pola bisnis, keuangan, legalitas, dan lain-lain. Alhamdulillah Allah izinkan untuk naik kelas ke nasional. Apa itu usaha Pak? Kontraktor tambang. Jadi kontraktor tambang yang salah satu sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan. Di situ saya dapat saham akhirnya. Jadi daripada kita dapat fee waktu itu mungkin nggak seberapa, dapat saham ya alhamdulillah sampai saat ini masih kebagian dividennya terus. Meskipun udah nggak terlalu incas lagi kan, kita udah jadi sebagai owner. Jadi kita memiliki perusahaan bukan hanya kita misalnya membangun atau kita juga membeli, tapi bisa dengan keahlian kita lakukan, sumbangkan, dan yang penting bagi saya itu kita jalanin dulu. Yang penting kita dengan ilmu kita jalanin, jadi hasilnya pasti nggak akan mengecewakan kalau kita serius ya. Dan ini juga yang saya lakukan sejak kerja. Waktu kerja itu saya nggak hitung-hitungan, dikasih kerjaan pokoknya saya tuntaskan. Kalau istilahnya sekarang itu complete staff work, jadi kita dikasih kerjaan apa kita selesaikan sampai tuntas, bahkan sampai nginep-nginep di kantor tuh saya tidur di atas meja. Pokoknya pagi-pagi udah selesai itu presentasi apa segala macam. Itu yang bikin bos-bos saya senang. Padahal satu sisi di situ saya belajar banyak, ya kan? Saya menyelesaikan segala sesuatunya, akhirnya saya punctual tepat waktu dan bisa memberi hasil yang maksimal. Nah ini yang sampai saat ini yang saya tularkan juga ke teman-teman. Dan ternyata pada saat saya mulai tanda kutip hijrah, ya nanti mungkin cerita selanjutnya ya. Tapi ini yang saya pegang, saya ini nggak banyak hafal Quran, nggak banyak hafal ayat, tapi kalau kita sudah tahu, sebisa mungkin kita amalkan. Kan dalam Quran Allah berfirman, "Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila kamu telah menyelesaikan segala satu urusan, maka lakukan urusan yang lain, gitu kan. Ini harus mental umat Islam nih. Kita kalau udah selesai satu, bukan akhirnya rebahan atau tiduran, tapi kita do another thing. Kita lakukan lagi yang lain. Kita harus terus berkarya. Nah, itulah yang menjadi prinsip saya sehingga saat ini, maka nggak pernah berhenti berkarya. Ini saya tularkan ke kawan-kawan juga gitu. Dan pada saat kita menyelesaikan bukan berarti kita setengah-setengah, benar-benar harus tuntas. Allah itu pengen kita tuntas, pengen kita selesai kerjaannya maksimal, jangan setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah ya nanti rezeki atau apa juga mungkin setengah-setengah. Titik cerita kalau dari sisi usaha, alhamdulillah waktu itu saya ada bertiga. Jadi saya ini kalau berbisnis selalu berpartner mas, nggak ada yang sendirian. Entah 2 atau 3 orang, itu saya berpartner pasti. Nggak ada yang saya jalanin itu sendiri. Nah dalam berpartner itu, waktu itu kita bertiga, kita bikin namanya produk cireng salju. Yang bumbu rujak, jadi salah satu cireng bumbu rujak pertama di Indonesia yang alhamdulillah booming. Allah izinkan untuk besar dan sampai diliput beberapa media nasional maupun lokal, masuk radio, TV dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dilihat di search itu di Net TV, di Kompas, apa segala macam kita udah diliput dan itu luar biasa, besar sekali. Hanya itu tahun 2011 kita mulai. 2011 booming, kita punya distributor dari Sabang sampai Merauke ibaratnya. Penjualan kita per hari bisa ribuan bungkus. Karyawan waktu itu yang terbanyak pernah hampir 200 orang untuk produksinya ya. Nah kita juga memberangkatkan distributor itu umroh
Tiap tahun, hampir 20-30 distributor terbaik kita berangkatkan umroh. Dan itu menjadi kisah yang manis lah, tapi pembelajaran juga. Dan alhamdulillah, karena prinsip kami dan diajarkan orang tua itu kita nggak pakai permodalan bank dari awal waktu itu. Jadi gayanya itu sederhana. Ibu saya itu ngajarin kalau punya uang itu dipisah-pisah gitu ya, masukin amplop gitu ya. Terus ini untuk hari Senin, hari Selasa. Zaman dulu tuh gitu, saya diatur tuh. Jadi disiplin. Nah ini pun ada pemasukan dari bisnis cireng itu dan kawan-kawannya ya, snack-snack tradisional Sunda lah. Itu kita sisihkan. Kita mulai bisa bangun pabrik, bangun mesin, segala macam. Tapi kita juga lihat, karena saya udah mulai belajar, terus belajar nggak berhenti. Gimana sih siklus usaha itu gitu kan? Pasti ada naik, ada turun. Ada mature gitu, kalau kita udah tahu ilmunya sekarang kan, nah persiapannya mau seperti apa. Karena persaingan itu makin banyak, yang kita namanya juga kita di cloning, dicomot gitu ya, nama kita. Kalau Mas sekarang ketik cireng salju itu banyak banget, dan itu nggak semuanya punya kita. Banyak yang ngambil namanya, tapi nggak apa-apa. Kita nggak perkarakan, anggap aja nih sedekah lah. Anggap aja kalau dari situ dia bisa berpenghasilan, berpenghidupan, manfaat, ya nggak apa-apa. Kita ikhlasin. Jadi kita nggak perkarain gitu, selama membawa manfaat. Dari situ, dari keuntungan itu kita alihin ke bisnis truk. Lihat waktu itu momentumnya batu bara lagi naik, dan ada perusahaan asing dari Thailand invest di sini mencari partner untuk logistiknya. Nah itu juga waktu itu kita sanggupin. Ya saya nggak tahu ya, makanya ini dulu bohong atau enggak gitu ya. Pokoknya kamu punya berapa truk? 40 trucks saya bilang. Padahal nggak ada, zero gitu kan. Wow, you have 40 trucks? Yes, I have 40 trucks gitu kan. Lalu bisa main ke kantor kamu? Bisa, saya bilang. Padahal belum ada kantor. Jadi waktu itu langsung nyewa ruko 2 lantai. Terus karyawannya siapa? Kan nggak ada karyawan kan? Karyawannya saudara-saudara. Ada ipar, panggilin semua jadi seolah-olah kerja. Wow, jadi kayak ada orang aktivitas. Padahal kagak ada gitu kan. Terus gudangnya di mana? Nah, kita karena tadi silaturahim baik, kita banyak kawan, segala macam. Saya minjem gudang temen. Modal spanduk aja. Kita tempelin tuh truk-truknya dia tuh. Kita ganti logo. Titip ya, saya bilang logo ini nanti truknya saya pakai pokoknya gitu kan. Oh ya udah boleh. Jadi kita labelin pakai PT saya tuh semua. Padahal bukan punya saya gitu. Nah, tapi alhamdulillah kita tetap perform akhirnya, dan sampai tahun 2022 kemarin, sebelum perusahaan itu saya jual. Jadi udah berjalan hampir 8 tahun lah ya, melayani trucking, dan akhirnya kita punya truk sendiri juga. Alhamdulillah kita punya lumayan banyak juga dari yang nggak ada. Nah di situ ya saya belajar opportunity itu harus kita ambil, tapi terukur. Jangan sampai kita ngambil opportunity tapi nggak terukur. Nggak punya rencana, nggak punya jalaninya gimana, nggak tahu harus ngapain, dan kita nggak tahu kapan exit. Bagi saya, bisnis ini hanya sebagai wasilah atau sebuah karya yang kita nggak harus dimiliki selamanya. Kalau saatnya lepas, ya lepas. Kita bermain logika aja gitu. Makanya kenapa tahun 2022 kemarin perusahaan truk ini kita jual. Karena makin lama, satu, kitanya udah nggak terlalu fokus di situ. Yang kedua, secara margin juga udah mulai makin berkurang. Kompetitor makin banyak, investasi makin besar. Kalau kita harus permajaan lagi truk, harus lakukan ini panjang ceritanya. Dan nggak mungkin dalam waktu dekat bisa terbayar. Akhirnya kita lepas perusahaan itu. Gitu. Nah, kalau selanjutnya sih ya ngalir. Waktu itu pokoknya tiap tahun targetnya bikin usaha apa aja, mau jadi atau enggak, pokoknya bikin dulu sambil belajar. Kita juga di mining kontraktor lagi. Lalu terakhir kita di komposit material. Apa itu, Pak? Itu produk pipa dari komposit yang kita ambil teknologinya dari Dubai. Komposit itu apa sih, Pak? Komposit itu campuran antara beberapa bahan. Jadi kan kita kenal pipa itu ada paralon, misalnya ada besi, carbon steel gitu. Ini composite pipe. Jadi disebutnya FRP pipe. Nah, ini kita bersama dengan Dubai untuk pemasarkan di sini dan instalasi di sini. Alhamdulillah itu udah berjalan hampir tahun keempat saat ini. Dan atas izin Allah itu juga sudah terus berkembang terus, growth terus perusahaannya. Di situ juga kita ngelebarin lagi usaha-usaha lain. Itu pipa, Pak ya? Pipa. Pipa untuk apa itu, Pak? Pipa untuk fluid, jadi untuk cairan. Biasanya dipakai di oil and gas, jadi dia sifatnya nggak korosif.
Jadi karena nggak korosif, maka maintenance-nya nol. Kalau carbon steel, dia ada korosif, maka harus ada maintenance. Nah ini juga menarik karena pada saat kita mengganti antara carbon steel ke FRP, berarti kita mengganggu dapur orang sebetulnya. Nah bukan perusahaan pipanya kita ganggu, tapi perusahaan maintenance korosifnya. Karena saat orang ganti ini, jadi dia nggak butuh lagi kontraktor untuk membersihkan korosinya kan. Karena udah nggak ada korosif sama sekali gitu. Nah ini yang kita deliver. Di samping itu juga komposit ini kita kembangkan, ada karpet Tough Track namanya, kita kerjasama dengan China dan Slovenia. Di karpet itu kayak karpet anak-anak yang tinggal pasang-pasang susun. Nah ini juga dipakai di oil and gas. Alhamdulillah kita termasuk 2 terbesar di dunia bahkan saat ini untuk penyediaan rental mating board di mating board namanya. Mating board di sana. Nah, jadi saat memilih usaha itu memang kita, bagi saya ya, itu perlu timing yang tepat, itu akan menghasilkan akselerasi yang cepat. Pada saat timing itu kita nggak saat waktunya, mungkin kita akan lama. Jadi kita perlu banget membaca timing. Yang kedua, ya kita harus update dengan apa kebutuhan market saat ini gitu. Kita di dunia mana. Dan bagi saya, mungkin orang alirannya adalah Anda harus fokus di satu bidang. Bagi saya, kita fokus, tapi kita realistis. Jadi misalnya pada saat tadi kita sudah tahu, oh ini bisnis ini udah nggak in our radar anymore, kita harus shifting ke tempat lain yang memang bisa menghasilkan lagi, ya kita shifting aja. Nggak usah ada kayak, oh ini kan perusahaan yang kita bangun dari kecil, sayang, ini adalah bayi kita, misalnya kayak gitu ya, ke bawah-bawah suasana atau hati, gitu, sedih-sedihan, gitu. Saya enggak. Kalau memang sudah nggak saatnya dikembangin, udah nggak bisa, ya realistis aja, udah tinggalin aja, kita ganti ke yang lain. Gitu. Jadi kenapa sekarang banyak bidang, ya itu yang kami lakukan, yang saya pegang selama ada opportunity, dan itu secara screeningnya bagi saya itu pertama 2L ya, legal dan logis. Secara legalnya masuk, semua persyaratan, semua nggak melanggar hukum, apalagi hukum agama. Yang kedua logis, hitung-hitungannya juga masuk, segala macam prosesnya masuk, ya kita jalani. Kalau 2L itu udah masuk, baru kita lanjut ke langkah-langkah selanjutnya gitu. Nah, timing pas pipa itu sebetulnya pas lagi mau, kan Mas ingat ya, waktu itu siklusnya energi itu turun, lalu dia akan naik lagi. Nah itu di tahun 2018-2019 itu udah mulai climb up. Nah jadi mulai juga banyak yang membutuhkan. Yang kedua, teknologinya orang juga udah mencari yang efisien. Maka pada saat kita bawa teknologi itu memberikan value bahwa ini lebih efisien secara total cost, mungkin awal pembelian lebih mahal, tapi secara total cost lebih murah. Nah itu bisa diterima oleh logik para user gitu akhirnya. Nah itu yang kita push gitu, makanya masuk ke PLTU, kita masuk ke perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia yang besar-besar, Indobara, lalu kita masuk ke Star Energy, lalu juga sekarang klien kita Medco, Pertamina, kayak gitu. Jadi momentum itu kita jaga. Nah setelah itu baru kita jaga secara operasionalnya. Bahkan ke tambang pun itu kita buka jalan. Pipa ini sebelumnya belum pernah dipakai di tambang batu bara, nah kita ngenalin, kita buka jalan tuh, kita bisa kayak gitu kalau yang pipa. Pada saat saya tuh sebenarnya mau berpartner dengan salah satu orang, kita ketemu di mall, salah satu mall Jakarta, teman saya ini bawa teman, kita kenalan dan ternyata dia adalah manajer perusahaan pipa, gitu, dia manajer perusahaan pipa. Terus akhirnya saya undang, yuk balas main ke kantor saya, terus saya penasaran. Kamu apa sih yang kamu jual? Produk apa sih gitu kan? Oh dia cerita tuh tentang pipa gini. Menarik saya bilang. Terus saya kepikir gimana kalau kita bikin usaha? Kamu keluar dari kantor gitu kerja, kita bikin, terus kita kerjasama aja cari teknologinya gitu kan. Akhirnya bisa tuh. Nah dialah yang ngerti pipanya sebenarnya. Ya makanya tadi saya bilang saya selalu berpartner karena saya nggak semuanya bisa dan saya hanya megang di strategic sama finance aja. Operation itu pasti saya ada partner. Pak, dari semua bisnis itu kita bicara putarannya itu sekitar berapa Pak? Kalau 1 tahun di atas T ya. Untuk alhamdulillah dari total semua udah nyentuh T selama 1 tahun putaran. Tapi secara total ya, total semua ya alhamdulillah Allah titipkan. Ada momen yang memang kalau saat ini gitu
Saya tuh waktu itu sering cerita kan, misalnya gimana sih cara bangun usaha, ya saya bisa jelaskan, planning usaha segala macam. Tapi waktu saat perjalanan saya ke Aqsa, waktu itu salah satu ustadz bareng sama saya cerita kan, dia nanya, Mas apa planningnya? Oh saya udah punya planning begini, gini, bahwa untuk usaha begini, untuk keluarga saya begini, untuk anak-anak saya udah saya siapkan begini gitu kan. Wah bagus, dia bilang kan, antum udah semua terencana. Terus rencananya ke surganya gimana? Wah, saya bilang nih, ini yang nonjok saya lah ibaratnya. Nah dari situ saya mulai berpikir keras dan bertanya ke beberapa guru, bertanya kepada beberapa yang ahli, ustadz. Akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa ke surga itu dengan bisnis kita, gitu kan? Bisnis kita bisa bawa kita ke surga, tapi caranya gimana kan gitu? Akhirnya ya kita harus lebih manfaat, lebih banyakin lagi orientasinya bukan hanya sekedar dividen atau apa, tapi bagaimana sedekah, zakat, infak. Alhamdulillah saat ini ya Allah titipkan itu saya merasa saat ini saya hanya menjadi kasir Tuhan aja. Apa yang saya peroleh itu punyanya Allah, terserah Allah mau kemanain. Jadi kalau kata Allah, Tur itu bantu bangun masjid, ya kita bantu. Tur itu yayasan harus dibantu. Terus ini, ya udah kita hanya kasirnya Allah aja. Saya nggak ingin rasa memiliki, karena waktu itu pernah kejadian, tadi pagi juga saya cerita dengan partner saya, salah satu dosa atau hal yang mungkin kita luput, yang membuat kita jatuh, adalah saat kita merasa kita sanggup, saat kita merasa kita bisa melakukan atas kemampuan kita. Waktu itu jadi, ya 2 tahun lalu lah ya, itu posisi saya lagi bagus juga, saya juga udah ngerti tentang bisnis dan lain-lain. Saya mengatakan waktu itu, wah ini bisnis energi apalagi di bidang saya, energi renewable waktu itu, ini pasti bisa lah. Saya ngerti kok gamenya, saya ngerti alur hitung-hitungannya, kertas-kertas segala macam. Allah berkehendak lain, kasih rugi saya mas, 3 miliar lebih. Jadi lagi naik, hilang. Jadi bukan uangnya yang aja habis, bukan modal habis, minus. Jadi rugi itu bukan modalnya habis saja, tapi minus. Sampai 3 miliar. Nah itu yang akhirnya saya sadar, apa salah saya? Ternyata saya salahnya adalah menganggap diri saya bisa karena kemampuan saya, bukan karena Allah. Nah ini yang sekarang itu terus saya berdoa ke Allah, ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa, terserah kamu ya Allah, kasih jalan, semoga jadi kebaikan, gunakan mata saya, telinga saya, tangan saya, kaki saya, tubuh saya selama masih ada di sini untuk kebaikan yang kau tujukan. Nah, alhamdulillah dari situ usaha itu lebih seolah-olah terjaga. Jadi kadang waktu yang pipa itu kita hampir menang, nilai proyek 400 miliar, tapi saya bermunajat ke Allah. Saya bertanya ke orang tua juga, apakah kita harus ambil atau enggak, karena ada rasa waktu itu terlalu cepat, kita baru 1 tahun langsung dapat menang yang terlalu besar itu, sanggup nggak ya gitu. Akhirnya dikasih kemantapan, jangan diambil. Akhirnya kita nggak ambil. Kita bilang ke pemberi kerjanya, mohon maaf kita kayaknya nggak bisa karena timelinenya nggak sesuai, karena waktu itu timelinenya kurang. 400 miliar nilainya. Dilepas. Tapi alhamdulillah, karena dengan seperti itu, ternyata vendor yang menggantikan saya, itu babak belur. Karena dari sisi jadwal produksinya, dari sisi ininya nggak match, akhirnya cost-nya luar biasa besar. Waktu itu makanya saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Gitu. Bahwa kalau kita melibatkan usaha dengan Allah ini, seolah nampak untung di depan, padahal mungkin bisa jadi malapetaka buat kita. Dan kita dijaga gitu kan. Padahal 400 miliar. Yang besar gitu kan. Kapan lagi dapat proyek sebesar itu ibaratnya. Tapi alhamdulillah, nggak apa-apa, kita digantiin dengan proyek yang jauh lebih kecil, yang 20 miliar, ada yang 12 miliar, tapi sehat gitu. Kita nggak pusing. Kita masih bisa running cash flow, kita masih bisa tanpa pembiayaan, dan lain-lain itu masih jalan. Nah ini yang saat ini saya nggak mau lupa bahwa yang kita miliki, yang kita lakukan saat ini tentu atas izin Allah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang jago, karena semua ilmu punya Allah, dan semuanya terserah Allah mau seperti apa. Dari situ, maka saya pun mulai aktif banyak di yayasan, di berbagai yayasan, termasuk salah satunya adalah kami ada program mengumrohkan Hufadz Mutkin. Jadi insya Allah di tanggal 22 Maret nanti kita akan memberangkatkan 55 orang umroh dan pendampingnya ke Baitullah. Ini atas kuasa Allah kita bisa, bukan saya sendirian, kolaborasi dengan kawan-kawan yang punya visi yang sama. Dan selama setahun ini kita sudah total akan memberangkatkan 198 orang. Jadi ini penghafal Quran yang bukan sekedar hafal, tapi dia mutkin. Mutkin itu dia mau dicek dari tengah, depan, belakang, baca maju, baca mundur, dia tahu. Bener-bener nempel di kepalanya. Ngelotok. Ngelotok ibaratnya. Dan kita tahu hufadz itu atau penghafal Quran adalah keluarganya Allah. Maka pada saat kita muliakan mereka, insya Allah doa-doa dari mereka itulah yang kita butuhkan.
untuk ngejaga kita dari mara bahaya di depan, samping, belakang gitu. Dan semoga dengan seperti itu, tanda kutip, saya selalu mengatakan ini branding langit. Kita nih minta ke Allah, tanda kutip, dengan cara kita nyenengin dia dulu. Kita nyenengin keluarganya, kayak misalnya mas, anaknya disenengin, masa sih masnya nggak akan baik sama saya gitu kan. Nah ini keluarga di dunianya kita senengin, kita muliain, masa sih Allah yang punya kuasa, punya rezeki nggak akan ngebahagiain kita. Nah ini yang kita bawa value itu, dan alhamdulillah tadi udah berapa batch kita berangkatin, nanti termasuk yang paling besar 55 orang insya Allah, beserta rombongan total mungkin 80 orang akan kita berangkat bersama di bulan Ramadan ini. Ya mohon doanya juga semoga terus dipakai oleh Allah. Karena salah satu guru saya menyampaikan, kita ini harus bersyukur kalau kita masih dipakai Allah. Karena Allah nggak akan kehabisan stok mengganti orang di posisi kita. Ya kan? Kita sekarang dipakai sebagai kasirnya Allah. Pada saat misalnya Mas usaha, ada kasir treasury. Mas percaya sama orang, terus dia nilep tuh uangnya gitu kan. Bakal dipakai lagi nggak? Nggak akan kan? Nggak akan. Nah, sama kita saat dititipin terus kita nilep, nggak dipakai. Kalau Allah suruh bayar, kita kagak bayar, kita potek gitu misalnya, kita ambil untuk kepentingan kita sendiri. Nah mungkin Allah akan mengganti kita dipecat lah sama Allah, akan diganti kasir yang lain, dan kita bingung mendapatkan pendapatan dari yang mana. Nah itu prinsip saya, dan saya juga selalu sampaikan kepada kawan-kawan bahwa ini bukan punya kita. Jadi kita jadikan usaha ini sebagai wasilah untuk kebaikan banyak orang. Dan sebaik-baiknya usaha yang dijalankan adalah yang memberi manfaat. Nah itulah yang saya jalankan. Termasuk yang terakhir, saya bangun namanya CGLink Corporation. Itu ceritanya lebih pada dulu kita ingin bantu banyak orang, tapi secara personal. Nah, misalnya ada yang butuh dana, kita pinjemin, tapi dulu saya nggak tahu ilmu syirkah, belum belajar ilmu syirkah, ya pokoknya pinjemin bagi hasil segala macam. Ternyata nggak berjalan sesuai rencana. Karena dimulai dengan cara yang tidak terencana juga, nggak bener juga gitu. Kita nggak tahu orangnya kayak gimana, dia ngajakin bisnis martabak misalnya, tapi dia ngerti nggak bikin martabak, dia tahu nggak martabak enak, dia tahu nggak marketnya siapa gitu kan. Nah kita udah ngeluarin uang segala macam, akhirnya nggak sesuai berjalan rencana. Tapi saya nggak menyalahkan partner saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya melakukan tidak dengan ilmu? Maka kita bangun CGLink Corporation, semua yang berpartner, semua yang akan bersyirkah, itu kita akan screening. Gitu. Screeningnya ada personal, company, and business. Kita screening semuanya, kalau masuk kriteria, ada pembobotannya, lalu baru kita bersyirkah. Syirkah sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah syariah. Jadi ada ijab qabulnya, kita juga ada monitoringnya, segala macam. Alhamdulillah selama kita launching itu di Agustus tahun lalu, itu sudah 14 partner yang kita bersamai untuk bareng-bareng gitu ya. Dan alhamdulillah succession rate-nya itu 86% ke atas. Karena udah di screening dari awal. Maka kalau misalnya teman-teman waktu itu ada yang misalnya pitching atau ngajak kolaborasi, ya kalau memang tidak pas, ya kita harus terpaksa kita tolak. Jadi bukan lagi bicara rasa, tapi bicara logika. Karena sekarang saya punya pegangan juga bahwa bisnis itu harus logika. Baru sosial menggunakan rasa. Kalau kita campur adukan bisnis, logika, dan rasa, kita jadi nggak objektif. Kita jadi ngejalaninnya nggak sesuai dengan asas-asas profesionalitas. Kita nggak enakan gitu kan ya. Terus kita nanti nggak enak lagi, kita nggak enak negur, nggak enak, segalanya nggak enak lah. Akhirnya hasilnya juga nggak enak gitu kan, pahit gitu, nggak ada untung yang dibagi. Tapi kalau kita pakai logika, prosesnya kita benahi, dari awal kita tahu role-nya, kamu tanggung jawabnya apa, saya tanggung jawabnya apa, kita evaluasi bersama, hasilnya insya Allah akan optimal. Tapi kalau dari sosial, kita jangan mikir-mikir. Misalnya ada pengemis minta, gua kasih, ntar dia, ini lagi ngelunjak. Atau ini jangan-jangan bohong. Jangan, kalau kita mau sosial, kalau kita terdorong, rasa, udah kasih. Bismillah, lillahi ta'ala. Nah ini yang saya pegang, dan ini saya tularkan ke teman-teman juga, bahwa berbisnis itu harus logika, kalau sosial pakai rasa. Jangan hitung-hitung, jangan kebalik. Kalau sosial kita ngitung-ngitung, kasih 100 atau 5.000 ya. Hitung-hitung gitu kita. Masih pakai logika. Nah itu kebalik. Alhamdulillah dengan CGLink ini, teman-teman yang kita bersamai pun waktu itu menyampaikan, ternyata meskipun harus bagi hasil dengan CGLink, tapi hasilnya lebih optimal ya, lebih berkah. Ya inilah keberkahannya, saya bilang insya Allah. Karena kita memulai sesuatu yang benar, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Maka hasilnya juga insya Allah akan dijaga oleh Allah SWT.
Oke, kalau dari tadi saya selalu menyampaikan kepada diri saya dan kepada kawan-kawan juga, pengusaha yang berhenti belajar itu hanya akan berharap pada keberuntungan. Jadi kalau kita mau usaha atau apapun yang kita lakukan, maka jangan pernah berhenti belajar. Itu kunci nomor satu. Dari sisi teknikalnya ya. Belajar apa? Belajar segala hal. Belajar tentang muamalahnya, benar atau salahnya. Belajar tentang teknikalnya, belajar tentang fundamental usahanya. Kita belajar. Hal-hal baru kita belajar. Karena dengan belajar, maka kita kan seperti dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an bahwa amal tanpa ilmu itu sesuatu yang sia-sia. Ilmu tanpa amal itu tiada guna kan gitu. Maka pada saat kita beramal atau kita melakukan sesuatu ya harus ada ilmunya. Itu satu. Nah, kalau secara amalan yang istiqomah kita harus pilih ya, amalan yang istiqomah kita jalankan apa gitu kan. Kan ada orang yang mendapatkan tanda kutip perhatian Allah dengan memberi makan kucing. Yaitu Abu Hurairah, maka disebut dengan bapaknya para kucing gitu. Ada yang dengan keilmuan dia, misalnya Ibnu Abbas misalnya, dengan keilmuannya, segala macam. Ada dengan hartanya, ya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, segala macam. Nah, kita amalan apa yang kita bisa kira-kira ibaratnya gini, Allah itu kenal kita gitu. Nah, yang sederhana yang alhamdulillah orang tua saya ajarkan dari dulu, itu saya sampai sekarang anak-anak saya, keluarga saya juga insya Allah semoga Allah istiqomahkan, itu baca Al-Ma'surat, zikir pagi dan petang. Jadi setiap pagi, habis pada subuh kita baca zikir, pada asar menjelang maghrib kita baca zikir. Dan itu alhamdulillah banyak sekali faedah-faedahnya ya. Contoh kemarin 3 hari yang lalu lah saya cerita ke istri saya. Ini mobil saya parkir gitu kan. Kita mau maju nih, tapi untung ada mobil lain. Kita untung pelan, jadi kita berhenti. Ternyata di depan mobil saya ada anak kecil. Ya nggak kelihatan. Cerit lari ke sini. Ya Allah saya bilang, alhamdulillah ada mobil begini jadi kita ngerem. Dan kita jalan pelan. Coba kalau nggak, bisa ketabrak tuh anak. Nggak kelihatan. Nah, saya yakinkan bahwa itu adalah perlindungan-perlindungan Allah dengan kita membaca doa zikir pagi dan petang. Di situ ada doa-doa yang kita dicukupkan, dihindari dari rasa malas, rasa takut, dari hutang piutang gitu kan. Doa-doanya di zikir petang itu sangat komplit. Kita minta dijaga dari kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ini soalnya saya dan keluarga selalu amalkan yang sederhana dan saya yakin semua orang bisa. Kita baca zikir pagi, zikir dan petang tadi. Jadi 2 hal yang saya lakukan, tadi saya nggak pernah berhenti belajar. Bahkan sekarang saya ngambil S2 di ITB lagi. Kalau kata orang ngapain gitu kan. Tadi saya ingin menunjukkan apa yang saya katakan saya lakukan. Karena kan lagi-lagi ya, ini karena sekarang insya Allah saya ingin selalu melibatkan Allah dalam hidup saya. Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3 mengatakan Allah membenci seseorang yang mengatakan apa yang tidak dilakukannya. Dan itu benci katanya. Bukan lagi tidak suka, tapi Allah membenci. Bayangkan kalau Allah sudah benci, kita mau berharap apa sama Allah? Sampai yang dibenci sama seseorang, mau minta apa aja kan sudah dibenci, saya nggak mau. Dengar aja mukanya malas gitu, wes belas nggak mau ngeliat itu. Nah ini Allah yang punya semuanya benci sama kita. Nah bayangkan jangan sampai kita malah jadi orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Dan itu di Quran tertulis seperti itu gitu. Nah ini jadi saya belajar lagi, bahkan ngambil sertifikasi lagi juga untuk terus mengupgrade ilmu. Karena kita nggak tahu ilmu itu kan terus berkembang ya. Jadi kita harus terus upgrade sebagai pengusaha. Tadi jangan hanya berharap kepada peruntungan, tapi kita harus meningkatkan keilmuan kita. Itu nomor 1. Nah di luar yang saya lakukan, saya percaya bahwa yang saya raih saat ini bukan hasil saya sendiri. Bahkan bisa dibilang porsi saya kecil. Tapi ini saya percaya dengan ada 2 sayap malaikat gitu ya. Dulu bukunya Ivo Santosa ya kalau nggak salah ya, ada 2 sayap malaikat, orang tua saya dan istri saya. Jadi orang tua saya ini saya alhamdulillah masih lengkap kedua-duanya, dan beliau saya yakin doa-doa dari beliaulah yang membuat usaha ini dipermudah. Ya 2 sayap malaikat, orang tua saya itu selalu saya libatkan. Jadi gimana ngelibatinya? Saya mau tender apapun, mau melakukan apapun, mau melakukan bisnis trip pun, saya lapor ke orang tua saya. Saya minta doa, Pak, Bu, saya dipanggil Andi ya, nama kecilnya. Andi mau ke sini misalnya, mohon doanya. Andi mau tender ini, mohon doanya. Andi mau presentasi, saya selalu melibatkan. Jadi saya yakin doa-doa beliau yang memudahkan jalan itu gitu. Dan saya tahu persis beliau itu secara ibadah luar biasa, tidak pernah lepas dari tahajud setiap salat malam. Begitupun istri saya. Jadi kalau saya masih belang betong, jujur aja, tahajudnya masih ada, on off segala macam. Bahkan kadang-kadang tahajudnya menjelang subuh, mepet-mepet. Istri saya istiqomah di setiap jam 2 malam, setengah 3 malam itu udah bangun.
Beliau bangunin saya, cuman kadang saya tidur lagi gitu. Ini yang makanya saya pikir saya sangat beruntung dan semoga Allah menjaga keduanya karena saya nggak tahu apabila mungkin keduanya dipanggil, mungkin saya nggak tahu apakah jalan kemudahan itu masih ada atau enggak. Karena saya yakin bukan karena kerja keras saya sendiri, tapi juga karena doa-doa orang yang mencintai saya dan saya cinta pada mereka gitu. Nah ini saya selalu berdoa, ya Allah lindungilah keduanya, semoga Engkau berkahi, Engkau berikan kesehatan dan semoga ya saya bisa bermanfaat untuk keduanya gitu, untuk orang tua saya dan juga untuk istri saya dan keluarga. Ini yang saya rasakan dan saya nggak malu untuk mengatakan bahkan saya kalau sekarang di forum sharing misalnya dengan pengusaha, saya selalu katakan libatkan orang tua. Mungkin dia nggak ngerti kita ngelakuin apa, dia nggak ngerti tentang kontraktor, dia nggak ngerti tentang pipa, dia nggak ngerti tentang UMKM, dia nggak ngerti tentang apapun. Tapi dia tahu bahasa yang dibutuhkan untuk mencari perhatian Allah agar keberkahan dan kemudahan dari Allah itu turun ke kita. Nah ini yang saya selalu sampaikan, hal itu yang saya nggak tahu di sisi mana, tapi saya yakin bahwa doa-doa mereka yang ngejaga saya dan usaha saya sehingga diberi kemudahan hingga saat ini. Jadi bukan bahagia yang buat kita bersyukur, tapi dengan bersyukurlah yang akan menjadikan kita bahagia. Jadi apapun titipannya saat ini, bersyukur saja. Titipannya sakit, titipannya sulit, bersyukur saja. Karena dari balik kesyukuran pasti ada kemudahan. Nah itu saya yakini, kita jangan komplain, kita jangan berkeluh kesah, tapi perbanyak bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah, maka Allah juga akan terlibat dalam setiap urusan kita. Mungkin seperti itu. Saya Mr. Catur, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.